Maaf, saya yang posisi laptop itu kameranya nggak jelas, jadi saya pakai HP bisa? Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Bu ya. Tapi saya berarti 2 device ya Bu? Iya, berarti 2 device ya. Oke. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Saya dapat nama peserta dari penyelenggara dari nomor urut 999 sampai 9293. Apa benar bahwa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Senang rasanya berada di tengah-tengah Bapak Ibu meskipun dalam kondisi atau situasi beda tempat ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi ibu-ibu atau bapak-bapak semua untuk melaksanakan kegiatan orientasi P3K. Sebelum saya menyampaikan paparannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Syahreni. Saya Widya Iswara BPSDM DKI Jakarta. Yang pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi orientasi P3K di kelompok 10C. Ya, 10C ya. Dengan nomor absensi 9104 sampai 9198. Mas, apakah sampai saat ini masih ada yang belum gabung, Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan semuanya sudah gabung ya, supaya tidak tertinggal informasi. Baik, sebelum saya mulai, saya izin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ini Bapak Ibu semua ada di mana? Ada di instansi masing-masing atau ada yang di rumah? Di sekolah. Instansi masing-masing Bu. Berarti masih di sekolah. Masih di sekolah ya. Ini semua guru ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Baik. Izinkan saya untuk share screen berkaitan dengan materi ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah terlihat. Baik. Ini berkaitan dengan kebijakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bapak Ibu semua di sini sudah melaksanakan atau sudah tanda tangan untuk P3K atau melaksanakan kontrak kapan? Apakah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah pernah tanda tangan P3K belum? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Kapan itu? Bulan Di bulan puasa sih Bu. bulan April kayaknya. April kayaknya. April apa Mei ya, antara Iya, April. iya. Bulan puasa Bu. Bulan puasa ya. Iya. Sudah lama ya. Sudah. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua masih bersabar menanti untuk mendapatkan pengukuhan dan mengikuti kegiatan orientasi ini. Idealnya setelah 1 bulan mendapatkan SK harusnya sudah dilaksanakan orientasi. Tapi ada sesuatu dan lain hal maka baru sekarang diberikan orientasi. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi atau fokus kepada bagaimana nanti Bapak mendapatkan materi berkaitan dengan orientasi P3K, di sini didahului dengan saya menyampaikan bahwa ada 5 prioritas kerja untuk pemerintah dari pemerintah tahun 2019 sampai 2024.
ya, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ya, di mana di sini prioritas ini diharapkan dengan meningkatnya pembangunan sumber daya manusia, maka diharapkan ada penjaminan kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia sekolah, kemudian meningkatnya kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Nah, kegiatan orientasi ini merupakan implementasi dari prioritas kerja yang kedua. Oke, prioritas yang lainnya Bapak Ibu semua bisa baca sendiri ya. Baik. Tantangan yang dihadapi di organisasi atau instansi, ya, berdasarkan hasil survei, ada 5 tantangan organisasi yang paling besar. Ya. Tantangan yang pertama yang paling besar itu berkaitan dengan tuntutan revolusi industri 4.0, itu sebanyak 81,4%. Kemudian yang kedua sebesar 73,5%. Itu tantangan berkaitan dengan inovasi. Jadi diharapkan seluruh instansi atau organisasi bisa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan saat ini. Itu artinya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semua dituntut juga untuk mampu mendukung mewujudkan tantangan ini menjadi satu hal yang bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, selain tantangan organisasi, sampai juga kepada tantangan individu. Tantangan individunya apa? Tidak jauh beda dengan tantangan organisasi. Karena di tantangan organisasi ada tuntutan terkait dengan inovasi, maka di tantangan individu juga berkaitan dengan inovasi. Ini tantangannya mencapai 49,5%. Jadi di sini Bapak Ibu, ke depan tantangan inovasi ini tidak melihat dari usia, ya, tidak melihat dari generasi apa. Apakah kita generasi X, generasi milenial, atau generasi. Jadi kalau kita sudah masuk ke instansi pemerintah khususnya Pemprov DKI, maka harus mampu untuk mengikuti atau mampu beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini. Ya. Nah, inovasi ini kadang-kadang berkaitan juga dengan tuntutan digital. Jadi artinya Pak Ibu dituntut harus mampu melek digital. Nah, ini tantangan yang sering menjadi hambatan bagi generasi-generasi selain milenial, ya, tapi bukan berarti tidak sanggup atau tidak bisa, ya, karena saya lihat di sini tidak semua teman-teman yang ada di P3K ini termasuk, saya nggak tahu nih usianya paling muda berapa? Yang lahir sekitar tahun 2000, apakah ada di sini? Pak Wahyu, tahun berapa Pak Wahyu? Saya 94, Bu. Oh, 94. Ya. Nah, Saya 95, Bu. 95. Berarti masih bukan hal yang susah ya. Ya, terkait dengan digital ya. Oke. Nah, ini semua tantangan ini dijadikan sebagai bukan sebagai ancaman ya. Ini jadi tantangan yang memicu kita untuk bisa tetap maju. Ya. Selain inovasi tuntutan digital, ada lagi tuntutan kinerja yang harus tinggi. Ya. Jadi ada target-target yang harus Bapak penuhi, mulai sesuai dengan rencana yang sudah Bapak Ibu susun. Orientasi. Ya. Nah, ini yang dikatakan tuntutan kinerja yang tinggi. Kemudian selain tuntutan kinerja yang tinggi, juga ada lingkungan kerja yang kompleks. Lingkungan kerja yang kompleks, dinamis, dan penuh tekanan. Tapi ini bukan dijadikan sebagai hambatan. Tekanan dijadikan sebagai tantangan supaya Bapak Ibu semua bisa lebih kuat dan lebih struggle menghadapi tuntutan dari pekerjaan.
Baik. Nah, semua ini ya, Bapak Ibu selaku baik itu P3K maupun PNS ini sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara, itu semua kegiatannya diatur di dalam satu sistem ya, yang dikenal dengan sistem merit di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu satu sistem yang mengatur tentang kebijakan dan manajemen ASN, di mana di sini bahwa Bapak Ibu semua berada di sini bukan berdasarkan kedekatan ya, karena ada keluarga Bapak atau Ibu yang PNS, atau ada keluarga Bapak Ibu yang bekerja di sekolah. Tetapi ini Bapak Ibu berada di sini karena kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bapak Ibu punya kompetensi yang dikatakan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemprov DKI. Jadi berbanggalah karena untuk saat ini Bapak Ibu terpilih. Tetapi bukan berarti dengan terpilihnya Bapak Ibu berada di sini berarti Bapak Ibu bisa santai. Ya, nah ini tuntutan ke depan. Dengan masuk ke Pemprov DKI berarti Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bahwa DKI memilih orang yang tepat. Kenapa? Karena dikatakan Bapak Ibu sudah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan proses seleksi ini dilakukan secara adil, ya, dan wajar tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, ya, warna kulit, maupun dari agama atau jenis kelamin, bahkan sampai kepada masalah fisik. Jadi semua punya peluang yang sama. Sepanjang Bapak Ibu semua sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta kinerja yang diinginkan. Oke, siapa sih P3K? Bapak Ibu semua di sini adalah P3K. Kira-kira siapa sih P3K? Ibu Wahyu bisa membantu saya untuk menyampaikan siapa itu P3K, Ibu Wahyu Suci. Teman namanya koordinasi kolaborasi. Ayo silakan. Bersama. Ibu Wahyu. Kepala sekolah pun begitu kerjasama. Oke, prioritas pemerintah. Atau Ibu Wahyu Suci nggak bisa? Silakan Bu Wahyu. Mana itunya? Tampilan wajahnya. Pembangunan sumber daya manusia. Ini tugas Bapak Ibu nih, meningkatkan kualitas pendidikan dan ganti Pak Wahyu Hidayat. Jadi, baik Bu Dia, kalau menurut saya P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di mana seseorang yang sudah memiliki kompetensi atau sudah memiliki sudah memiliki di bidangnya, sudah memiliki kemampuan di bidangnya yang diangkat oleh salah satu pegawai atau salah satu pimpinan dalam masa kerja waktu tertentu, seperti itu mungkin Bu. Oke. Betul sekali ya. Saya Bapak Wahyu diangkat bukan oleh salah satu pegawai, tapi diangkat oleh instansi ya Pak. Iya Bu. Jadi bukan atas nama orang per orang. Nah, cuma yang menandatangani tadi pimpinan dari instansi tersebut. Ya. Oke, jadi P3K ini adalah individu yang diangkat dengan perjanjian. Ya, itu perjanjian kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, seorang P3K bukan berarti di bawahnya PNS. Bapak Ibu punya tanggung jawab hak yang sejajar dengan PNS. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah mulai dari pensiun Bapak Ibu semua tidak dapat. Ya. Terus kemudian apa? Jadi tidak bisa dihubungi di internet, tidak bisa. Yang membedakan lagi. Oke, saya lanjut.
Bapak Ibu semua dapat itu enggak? Dapat tunjangan kesejahteraan enggak? Dapat, Bu. Iya. Jadi artinya hak dan kewajiban Bapak Ibu itu sama dengan PNS. Yang membedakan satu tadi bahwa Bapak Ibu P3K tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Nah, yang menjadi perhatian berikutnya selain tadi tidak mendapatkan tunjangan pensiun, karena Bapak Ibu semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta tuntutan yang sama, berarti Bapak Ibu semua punya hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Jadi setiap individu atau setiap pegawai P3K itu punya hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dalam 1 tahun itu paling banyak 24 jam pelajaran selama masa perjanjian kerja. Jadi bukan berarti selama masa perjanjian kerja Bapak Ibu tidak dikembangkan. Silakan. Bapak Ibu punya hak yang sama. PNS bisa ini, Bapak Ibu juga semua harus bisa ini. PNS bisa itu, Bapak Ibu juga harus semua bisa itu. Ya, kenapa? Karena tanggung jawab dan haknya sama. Nah, berbicara tentang P3K bukan hal yang muncul tiba-tiba. Ya, ada latar belakang yang ada dasar hukum yang mengatur di sini. Ya. P3K ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN. Itu berkaitan dengan pasal 6 dikatakan bahwa pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Ya, tadi untuk pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu semua punya hak untuk pengembangan kompetensi. Kemudian peraturan berikutnya adalah Permenpan nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. Ya. Dan Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Jadi silakan Bapak Ibu semua lihat peluang jabatan apa saja yang bisa Bapak dapatkan. Ya, ini sebenarnya bisa membantu atau memicu Bapak untuk meningkatkan kompetensi dan mengejar karirnya. Dasar hukum yang lain yaitu berkaitan dengan Perlan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan Keplan nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sekarang kita laksanakan. Jadi yang sekarang kita laksanakan ini adalah implementasi dari Keplan nomor 289 tahun 2022. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu. Nah, P3K itu siapa? P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sama seperti PNS melaksanakan tugas pemerintahan. P3K melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Ya. Jadi apa saja sih peran Bapak Ibu semua, kemudian apa saja sih tanggung jawab dan hak Bapak Ibu semua. Nah ini di di pembelajaran nanti MUPOSI Bapak Ibu akan tahu sendiri. Ya, peran fungsi dan tugas yang Bapak akan emban. Ya. Kemudian bagaimana nilai atau kode etik yang harus Bapak patuhi, ya, Bapak Ibu semua patuhi. Nah ini ada atau berdasarkan Perlan nomor 15 tahun 2020 pasal 2 ayat 4. Ibu Dia, mohon maaf saya potong Bu Dia Syahrini. Teman-teman kayaknya agak sedikit terganggu dengan ada salah satu lagi yang Zoom juga berbarengan dengan Bu Dia. Jadi suara Bu Dia ke double, Bu. Jadi kita kurang
Kita kurang fokus mendengarkan materi dari Bu Dia. Agak double suaranya, Bu. Iya. Mohon maaf ya, Bu Dia. Iya, mohon maaf, Bu Dia. Terima Iya. kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Pio. Kami juga mohon maaf ya, karena memang ruangan kami di BPSDM ruangannya gabung, terus kemudian cuma ada sekat-sekat. Jadi saya sudah berusaha untuk pindah, tetapi ruangan kosong nggak ada. Beneran saya berbagi ruang dengan satu teman yang lain. Ya. Mau cari tempat ruang lain, ada tempat ruang yang lain ada dipakai untuk ujian. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan kondisi yang terbatas ini masih bisa tetap membantu teman-teman untuk pelaksanaan orientasi. Nanti kalau tidak jelas, silakan bertanya ya. Baik, Bu Dia, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Oke, Bapak. Oke, ini orientasi dan pengembangan kompetensi. Kalau orientasi dan pengembangan kompetensi tadi di instansi pemerintah dikatakan punya kewajiban untuk melaksanakan orientasi baik pada PNS maupun pada P3K. Ya. Kemudian untuk orientasi P3K ini untuk saat ini tidak termasuk ke dalam bentuk pengembangan kompetensi ya Bapak Ibu semua. Jadi ini belum bisa dikatakan pengembangan kompetensi. Terus kemudian orientasi P3K ini dilakukan. Oh, ini jadi yang membuat orang Betawi masuk ke orientasi P3K ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan dilaksanakan idealnya tadi paling lambat 1 bulan setelah diangkat sebagai P3K. Oke, di awal saya tanya, rupanya diangkat bulan April ya, Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Ya syukur Bapak Ibu semua masih setia menanti ya. Tapi baru dilaksanakan hari ini, kenapa? Masa di DKI mana bayar ya? Bu Dia, mohon maaf ke mute. Mikrofonnya ke mute, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Iya Bu, kok jadi nggak ada suara Ibu ya? Ya, baik, saya mulai lagi ya. Nah, hilang-hilang. Oke. Ya, sudah terdengar suaranya? Iya, Sudah, Bu. sudah. Baik, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Jadi sebenarnya harusnya Bapak Ibu sudah dilaksanakan orientasi 1 bulan setelah diangkat. Ya. Tapi alhamdulillah ya, meskipun terlambat, mungkin ini tidak mengurangi makna Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bangkom diberlakukan ketika P3K sudah melaksanakan tugas jabatan dan dibutuhkan untuk upgrading kompetensi. Jadi nanti pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya, yang 24 JP itu diberlakukan setelah ya Bapak melaksanakan tugas dan butuh upgrading atau peningkatan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi itu nanti sebenarnya harusnya diseleksi kebutuhan Bapak Ibu terkait dan Bangkok itu yang mananya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti pelatihan-pelatihan tetapi tidak berdampak kepada meningkatnya kompetensi Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini diatur di dalam Perlan nomor 15 tahun 2020. Oke, nah kemudian karena tadi Bapak Ibu semua punya hak untuk pengembangan kompetensi, tadi tetap harus ada evaluasi Bangkomnya, harus ada evaluasi pengembangan kompetensinya. Jadi P3K yang dinilai melaksanakan pengembangan kompetensi dan memiliki kinerja yang sangat baik, nah ini dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang perjanjian kerja. Ya. Perpanjangan dimungkinkan sepanjang formasi jabatan masih tersedia sesuai kebutuhan organisasi. Jadi sebenarnya Bangkom atau pengembangan kompetensi yang nanti akan Bapak Ibu semua ikuti itu diharapkan punya dampak kepada peningkatan kinerja Bapak Ibu semua.
sehingga dijadikan dasar untuk pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja. Ya, sepanjang tadi ada formasi jabatan ya yang tersedia untuk Bapak Ibu menempati itu. Nah, pelaksanaan orientasinya bagaimana? Ya, pelaksanaan orientasi ini diatur oleh Kepres nomor 289 tahun 2022. Ya, di mana nanti Bapak Ibu di pelaksanaan orientasi akan dikenalkan dengan fungsi dan tugas ASN, ya, dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Ya, nah untuk pengenalan fungsi dan tugas ASN, ya, nanti Bapak Ibu semua akan belajar menggunakan MOOC. Ya, nah ini sudah dikembangkan atau dilaksanakan oleh LAN dengan sistem belajar mandiri. Nah, jadi proses orientasinya di sini nih. Jadi Bapak Ibu semua belajar mandiri. Kapan Bapak Ibu harus apa namanya harus mengupload tugas. Kapan Bapak Ibu harus membaca modulnya, melihat videonya. Ya. Terus kemudian selain materi berkaitan dengan pengenalan fungsi dan tugas ASN, ada lagi pengenalan materi berkaitan dengan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kalau pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab instansi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, ya. Kurikulumnya akan dikembangkan atau materi dikembangkan oleh masing-masing instansi. Ya, bagaimana budaya instansi itu berlaku, bagaimana peraturan tempat Bapak bekerja, itu nanti akan dilaksanakan orientasi oleh tempat Bapak yang semua bekerja nanti. Oke, ini berkaitan dengan pelaksanaan orientasi. Jadi sebenarnya ada dua hal besar, ya. Tadi mulai dari pengenalan fungsi dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, itu semua sebenarnya menjadi kurikulum orientasi P3K, ya. Nah, kurikulum yang pertama tadi pengenalan tugas dan fungsi, dan kurikulum yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi. Ini 2022 berarti sampai Mei 2020. Kan jangka waktu orientasinya tadi sudah disampaikan, idealnya 1 bulan. Ya. Paling lambat 1 bulan terhitung sejak Bapak Ibu semua diangkat pertama kali sebagai P3K. Ya, idealnya. Nah, apa saja yang disampaikan tadi sesuai dengan kurikulum, tadi terdiri dari pengenalan fungsi dan tugas ASN. Nah, ini dilakukan hanya 1 kali selama Bapak Ibu menjabat sebagai P3K. Jadi tidak ada pengenalan berkali-kali. Ya. Kemudian pengenalan berikutnya atau kurikulum berikutnya berkaitan dengan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Baik, untuk kurikulumnya, struktur kurikulum berdasarkan Kepres nomor 289 tahun 2022 dikatakan terdiri dari kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN. Nanti Bapak Ibu semua, ini suara saya jelas nggak sih? Saya izin buka masker ya. Jelas Bu. Jelas Bu, cuman double aja suaranya, double sama Bapak yang satu lagi. Iya. Suaranya terlalu keras. Ya, tapi mudah-mudahan masih jelas ya, masih tertangkap ya. Oke. Nah, untuk struktur kurikulum di pengenalan fungsi dan tugas ASN, nanti Bapak Ibu semua akan belajar tentang sikap perilaku bela negara, ya, yang dikenal dengan agenda 1. Kemudian agenda 2 berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, serta yang ketiga agenda 3 dan berkaitan dengan kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ya. Nah, ini ada di MOOC. Nanti Bapak Ibu semua belajar kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN di MOOC LAN. Nanti bagaimana cara membukanya, nanti kita akan pelajari sama-sama.
Nah, kurikulum yang lain itu berkaitan dengan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, di mana di dalam kurikulum ini, ya, idealnya nanti Bapak Ibu semua akan dikenalkan tentang susunan organisasi dan tata kerja di tempat kerja masing-masing. Terus pengenalan jabatan. Ya. Di tempat Bapak Ibu semua ada jabatan apa saja, jabatan fungsionalnya apa saja. Apakah di sekolah itu hanya jabatan fungsional guru atau ada jabatan fungsional lain. Selain jabatan fungsional ada apa lagi? Ya, jabatan strukturalnya seperti apa? Nah, terus kemudian pengenalan manajemen kinerja organisasi. Bagaimana organisasi itu bekerja? Ya. Bagaimana koordinasi antara satu unit dengan unit lain? Nah, ini idealnya harus diajarkan nanti di instansi. Terus kemudian penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Mulai dari jam masuk, jam pulang, itu berkaitan. Terus kemudian hal-hal yang diharuskan, hal-hal yang dilarang. Nah, itu nanti diatur, ditampaikan di materi atau di instansi masing-masing. Oke. Ini kita bahas berkaitan dengan fungsi dan tugas ASN. Ya, yang nanti materi ini akan Bapak Ibu semua pelajari di MOOC. Tadi ada 3 agenda yang Bapak Ibu akan pelajari, mulai dari agenda 1 sampai agenda 3. Di agenda 1 nanti ada 3 mata pelatihan. Kemudian di agenda 2, nanti Bapak Ibu semua akan belajar 7 mata pelatihan. Nah, untuk agenda 2 ini adalah nilai-nilai dasar ASN. Ya. Yang kita kenal dengan apa? Kenal nggak nilai-nilai dasarnya? Bu Pini, nilai-nilai dasar ASN kita kenal dengan apa, Bu? Berakhlak, Bu. Berakhlak, Bu. Berakhlak, betul sekali. Ya. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini nanti Bapak Ibu semua akan pelajari di mata pelatihan agenda 2. Kemudian agenda 3 ada 2 mata pelatihan yang akan Bapak Ibu lihat di MOOC tadi. Ya, mulai dari manajemen ASN dan smart governance atau smart ASN. Oke, itu kaitannya dengan struktur program atau struktur kurikulum untuk mata pelatihan di tugas dan fungsi ASN. Ya, kalau struktur materi organisasi, jadi struktur materi orientasi tadi, ya, mulai dari agenda 1 sampai agenda 3 nanti akan dilaksanakan melalui MOOC atau Massive Open Online Course. Totalnya nanti akan terhitung menjadi 45 JP. Nah, 45 JP itu terdiri dari apa saja sih sebenarnya? Agenda 1 itu ada 9 JP. Agenda 2 itu 21 JP, agenda 3 6 JP. Kemudian selain 3 agenda tersebut, ada lagi JP tambahan yaitu berkaitan dengan overview kebijakan penyelenggaraan orientasi 3 JP. Kemudian penugasan nanti membuat jurnal 3 JP dan yang terakhir evaluasi akademik 3 JP. Totalnya 45 JP. Kalau di media sosial dibaca oleh kepala dinasnya. 45 JP ini nanti akan Bapak Ibu laksanakan menggunakan LMS atau MOOC nanti. Ini struktur materi orientasi untuk peran dan fungsi ASN. Nah, bagaimana sistem MOOC yang akan Bapak lihat nanti atau Ibu lihat nanti. Jadi nanti Bapak Ibu semua ya akan login di sistem MOOC setelah nanti terdaftar dalam sistem KN. Sekarang saya tanya, masing-masing sudah dapat NIP belum? Sudah punya NIP belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Oke. Nanti
NIP-nya dipastiin nih. Kalau sudah panjang NIP, masukin NIP-nya, bisa dibuka apa tidak. Kalau tidak bisa dibuka, nanti koordinasinya ke siapa. Nah, nanti setelah login, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengakses modul. Setelah mengakses modul, bukan hanya sekedar mengakses ya, Bapak Ibu belajar seluruh modul yang sudah disediakan di sistem tersebut. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu semua pelajari, nanti kemudian Bapak Ibu semua bikin rangkuman atau bikin summary atau yang dikenal dengan jurnal. Nah, setelah jurnalnya jadi, nanti jurnal tersebut diupload. Setelah Bapak Ibu semua mengupload jurnal, barulah nanti Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Jadi proses awalnya, ya, yang pertama login, kemudian mengakses modul, mempelajari modul serta video yang ada di situ, kemudian membuat summary, mengupload summary, baru melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu tidak bisa dilaksanakan kalau Bapak Ibu semua belum mengakses modul dan mengupload summary. Nah, ini tahapan yang sistematis yang tidak bisa dilongkok. Ya. Oke, nah untuk evaluasi ini ada evaluasi perilaku dan evaluasi pilihan ganda atau evaluasi uji tulis. Nah, evaluasi perilaku ini bobotnya 10%. Nanti di mana dapatnya nanti kita lihat. Kemudian ada evaluasi pilihan ganda ini bobotnya 90%. Kalau sudah melakukan evaluasi ada dua jalur nih. Kalau Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu semua bisa mengupload sertifikat, bisa mengunduh sertifikat. Tapi bagaimana kalau tidak lulus? Kalau tidak lulus, berarti Bapak Ibu semua diberikan kesempatan untuk remedial. Remedialnya kapan? Remedial itu akan dibuka pada 15 hari setelah dikatakan tidak lulus. Ya, ingat. Jadi nanti Bapak Ibu semua pada saat sudah login, ditulis tuh tanggalnya. Ya, kapan 15 harinya? Ya, kapan 15 hari ujian? Ya, jangan sampai terlewat. Ya. Oke, itu berkaitan dengan materi peran dan fungsi ASN, ya. Atau mata pelatihan kurikulum peran dan fungsi ASN. Nah, kalau untuk kurikulum pengenalan nilai etika dan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ini totalnya nanti minimal Bapak Ibu akan dapatkan 16 JP. Ya, 16 JP itu terdiri dari apa? Ya, tadi ada 4 mata pelatihan. Mulai dari pengenalan susunan organisasi dan tata kerjanya, ya, kemudian pengenalan jabatan, pengenalan manajemen kinerja organisasi, serta penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Masing-masing mata pelatihan 4 JP. Nah, ini adalah struktur program yang minimal 16 JP. Tapi mungkin saja 4 instansi masih ada perlu penguatan yang lain, silakan itu diberikan kewenangan. Tetapi yang 16 JP ini adalah wajib. Karena itu akan menjadi pertimbangan. Media pembelajarannya menggunakan apa nanti? Untuk pengenalan fungsi dan tugas ASN, nanti media belajar yang akan Bapak Ibu pakai atau gunakan adalah bahan bacaan, kemudian bahan tayang, bahan pembelajaran, bisa berupa multimedia atau micro learning, terus juga bisa nanti bahan rekaman audio dan bahan rekaman video. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan lihat di sistem MPC-nya. Kemudian media pembelajaran terkait dengan kurikulum nilai dan etika, itu bahan bacaannya, medianya bisa berupa bahan bacaan. Bahan bacaannya seperti apa? Mungkin saja berkaitan dengan struktur organisasi. Bisa juga medianya berkaitan dengan bahan tayang pada saat pimpinan atau pegawai di instansi Bapak Ibu bekerja yang diberikan tanggung jawab menyampaikan materi berkaitan dengan struktur program yang
nilai dan etika institusi, dan atau bahan-bahan lain yang diperlukan seperti SK, ya, terusnya otaker. Itu semua dijadikan sebagai media pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menambah wawasan Bapak Ibu semua berkaitan dengan masa orientasi ini. Oke, nah, berapa biayanya? Biayanya Rp0 ya. Jadi selama proses ini tidak dipungut biaya. Ya. Oke. Kemudian pelaksanaan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri menggunakan MOOC. Terus kemudian berapa lama tadi? 45 JP atau setara dengan 15 hari kerja. Ini idealnya 15 hari kerja ya, total setara dengan 15 hari kerja. Tapi nanti Bapak Ibu semua tolong lihat di sistem. Ya, jangan sampai kelewat. Kalau di sistem mungkin 15 hari kerja itu bukan 15 hari kerja, tapi 15 hari setelah login. Ya, jadi nanti tolong dilihat ya. Jangan sampai akhirnya Bapak Ibu ketinggalan dan harus remedial. Terus bertempat di mana? Bagi pelaksanaan orientasi ini di mana saja Bapak Ibu akan melaksanakan. Ini bertempat di kedudukan peserta masing-masing. Ya. Di tempat instansi semua sendiri atau bisa juga di rumah. Ya. Di rumah kalau misalkan Bapak Ibu semua melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas dari pelatihan yang diberikan. Kemudian tadi hanya dilaksanakan 1 kali. Waktu mulai pembelajarannya kapan Bapak Ibu? Ini tidak ditentukan, jadi yang menentukan adalah Bapak Ibu semua. Kadang kita tahu Bapak Ibu semua melaksanakan orientasi ini masih tetap wajib kerja ya, masih tetap melaksanakan pekerjaan, ya, melaksanakan tugas di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi yang menentukan kapan Bapak Ibu semua membuka MOOC-nya, ya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Mau siang atau waktu istirahat, silakan. Tapi artinya 1 hari jangan sampai tertinggal tidak buka MOOC. Kemudian pembelajaran MOOC dilaksanakan secara terstruktur tadi. Jadi Bapak Ibu semua tidak bisa langsung buka evaluasi untuk mempercepat. Nggak bisa. Evaluasi baru bisa dilaksanakan apabila seluruh materi sudah Bapak Ibu baca. Kemudian setelah itu Bapak rangkum dan upload jurnalnya atau rangkumannya. Baru bisa melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasi seperti apa? Dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda. Ya, jadi tidak ada esai. Tapi hati-hati Bapak Ibu, bukan berarti soal pilihan ganda ini yang simpel, kadang soalnya mengecoh. Ya, biasanya soalnya dalam bentuk uraian. Jadi baca dengan teliti. Nah, sebelum melaksanakan evaluasi akademik, peserta wajib mengunggah jurnal dulu. Sebenarnya jurnal itu adalah tadi ringkasan mata pelatihan yang sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Kurikulumnya selama 15 hari ke depan Bapak Ibu akan masuk kepada kualifikasi. Ya, kapan sih nilai seperti apa sih, skor apa sih kita dikatakan lulus atau tidak dilulus? Nah, untuk kualifikasi kelulusan ini ada 4 kriteria. Ya, kriteria sangat memuaskan apabila skornya 90,01 sampai 100. Kriteria memuaskan skornya 80,01 sampai 90. Baik, skornya 70,01 sampai 80. Kurang baik, skornya 60,01 sampai 70. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semua dapat 70, berarti biasanya akan ada informasi harus remedial. Ya, katakan belum lulus. Ya. Nah, yang terakhir kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi apabila skornya kurang atau sama dengan 60.
Jadi tolong diperhatikan supaya jadi warning bagi Bapak Ibu semua, nilai apa yang harus Bapak Ibu harus capai. Ya. Ini perlu diingat. Ini persyaratannya. Ya, persyaratan untuk menjadi P3K tadi sudah disampaikan. Ya, persyaratan lain, P3K yang telah mendapat nomor induk telah terdaftar status kepegawaiannya pada sistem informasi BKN. Jadi kalau nanti misalkan ada Bapak Ibu semua yang belum dapat nomor induk, tolong ditanyakan. Ya, keputusan pengangkatan yang surat keputusan pengangkatan atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Sudah ada belum? SPMK-nya? Sudah dapat? Sudah Bu, yang dari Bu Kadis kalau nggak salah. Nah, itu diarsipkan ya, di masing-masing ya. Dipastikan sudah ada enggak. Ini idealnya harus ada di masing-masing atau dipegang oleh masing-masing individu. Ya, masing-masing pegawai. Nah, kemudian catatan, untuk orientasi terdiri dari 2 kurikulum tadi, yang kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN dan kurikulum pengenalan nilai dan etika instansi. Ya. Terus pelaksanaan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi itu sebenarnya dapat dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pelaksanaan kurikulum fungsi dan tugas ASN. Ya. Tapi kalau bisa dilaksanakan sebelum, berarti harus izin dulu. Ya. Jadi sebenarnya untuk pengenalan orientasi nilai dan etika itu dilaksanakan biasanya setelah peserta melaksanakan orientasi berkaitan dengan fungsi dan tugas ASN. Kapan tadi sudah disampaikan paling lambat 1 bulan. Ya. Bapak Ibu dalam tanda petik. Nah, berapa lama masa orientasi ini dilaksanakan? Ini paling lama 30 hari ya Bapak Ibu. Paling lama 30 hari setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari BKN. Ya, kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kerja. Ya, itu idealnya. Nah, paling lama seperti itu. Terus kemudian evaluasinya seperti apa? Nanti P3K yang mengikuti pembelajaran emosi tadi dinyatakan lulus apabila nilainya mendapat 70,01. Itu nilai minimal ya. Atau dengan kualifikasi baik. Jika kurang dari 70,01 atau dapat 70 deh, maka harus mengikuti remedial. Nah, remedial ini dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah orientasi. Tapi pesan saya jangan cari lupa ya. Jika masih gagal setelah mengikuti remedial, itu akan dievaluasi juga instansi pemerintah asal melaporkan ke lembaga pelatihan asal atau ke BPSDM, ya, yang nanti akan berkoordinasi dengan LAN. Dari dulu pun sudah baik ya. Dan ingat kepala sekolah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk berkaitan dengan panduan MOOC. Kalau coba mungkin lebih baik. Budia izin. Di mana di sini nanti Bapak dan Ibu semua harus belajar untuk bisa menggunakan MOOC Swajar. Izin Budia. Ya, silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hidayat. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 72 Jakarta Pusat. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari pembahasan Budia tadi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang tertuliskan di situ bahwa kita selaku P3K mengalami masa orientasi 1 kali dalam 1 kali jabatan P3K. Sedangkan di kontrak kita kemungkinan sih di seluruh DKI Jakarta mungkin sama ya. Satu kontrak kita itu kan kerjanya hanya 1 tahun.
Nah, apakah nanti ketika kita perpanjangan kontrak yang kedua, apakah kita harus mengikuti orientasi lagi atau tidak? Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi di situ Budia juga menjelaskan tentang urutan tata cara kita melakukan MOOC yang tadi, MOOC itu secara mandiri. Di situ kan tertulis dari kita login sampai kita membuat jurnal, kemudian kita mengupload, kita ada tes, lalu evaluasi dan lulus. Di sini kebetulan di instansi saya kan teman-teman saya tadi udah ada beberapa yang mengikuti orientasi terlebih dahulu daripada saya. Saya termasuk yang terakhir nih hari Jumat. Di sini teman-teman juga ada yang ingin bertanya tentang ketika kita membuat sebuah resume atau jurnal itu, kita membuatnya seperti apa, Budia? Apakah kita harus ditulis tangan, baru diupload, atau kita diketik, baru diupload, atau bagaimana, Budia? Mungkin itu dulu kali yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Mungkin bisa juga akomodir dari kebutuhan Jadi tadi sampaikan bahwa kontrak Bapak Ibu semua hanya 1 kali selama menjadi P3. Apabila kontraknya diperpanjang, tidak ada masa orientasi. Dan intinya masih dikatakan qualified. Masih dibutuhkan oleh instansi sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Oke, terus yang kedua, bagaimana mengupload jurnal? Untuk jurnal sebenarnya tidak ada aturan dari LAN untuk ditulis tangan atau diketik. Silakan, itu terserah dari kemampuan Bapak Ibu semua. Kalau bisanya mau nulis tangan, silakan tulis tangan. Kalau bisanya mau ketik, silakan. Ya, cuma seluruh file yang nanti akan diupload harus di PDF-kan. Ya. Nah, bagaimana menguploadnya? Jadi nanti, karena kayaknya sebenarnya untuk yang upload jurnal itu cuma ada 1 tempat. Jadi nanti ibu bapak semua harus masukkan ke dalam 1 file. Ya, tidak di file yang berbeda, cuma dituliskan. Ya, ini resume atau jurnal agenda 1 terdiri dari mata pelatihan apa saja, kemudian resume agenda 2 dan resume agenda 3. Itu tidak terpisah filenya dalam 1 file, kemudian nanti diuploadnya 1 kali. Oke, nanti akan dijelaskan lebih rinci setelah di panduan emosi ini. Oke, demikian Pak Wahyu, sudah jelas? Siap, baik Budia, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita lanjut kepada panduan emosi ini dulu ya. Jadi nanti tolong teman-teman semua bisa mengcapture atau screenshot setiap tahap yang harus Bapak Ibu akan lakukan supaya jangan ada yang terlewat ya. Tapi nanti saya juga akan kirim di chat PPT ini untuk sebagai bahan bacaan ulang dari Bapak Ibu semua. Oke, ini panduan MOOC untuk Swajar P3K. Ya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah login. Ya. Login menggunakan NIP CP3K yang sudah Bapak Ibu semua dapatkan dari BKN. Mohon maaf Bu, keluar Bu. Cuma buka linknya swajar/p3kpintar.lan.go.id. Mohon maaf Bu, tampilannya belum ada Bu. Belum ada Bu. Tampilannya masih yang tadi Bu, belum ada Bu. Di-share Bu. Apanya? Tampilannya masih yang tadi Bu. Iya. Bapak Ibu semua coba sendiri. Ya, coba sendiri di itunya. Ya. Kemudian setelah nanti izin, ya, menggunakan NIP, nanti baru kelihatan ada materi kebijakan. Ya. Dan materi kebijakan ini nanti harus Bapak Ibu semua buka. Biasanya materi kebijakan akan berupa video, nanti diklik, ditonton. Ya.
Nanti setelah ditonton apa yang dilakukan nanti berikutnya akan disampaikan. Kemudian setelah materi kebijakan ada agenda pembelajaran. Untuk agenda pembelajaran tadi ada 3 agenda yang akan Bapak Ibu pelajari atau dapatkan di MOPOSI ini. Ya. Materinya bisa berupa apa? Ada bisa video syuting, ada juga infografis, ada juga PPT interaktif, atau juga ada modul. Ya, silakan itu dibaca. Pilih yang mana yang memudahkan Bapak Ibu semua untuk memahaminya. Setelah mempelajari, kemudian jurnalnya sudah dibikin. Untuk jurnal sih saya sarankan ya belajar satu agenda, bikin jurnalnya, dicicil. Ya, kemudian belajar agenda berikutnya, bikin jurnalnya. Ya, dicicil juga. Meskipun belum diupload, karena diuploadnya cuma sekali ya. Akan agenda terakhir dicicil, setelah semuanya selesai baru upload jurnal. Ya, setelah upload jurnal baru ada proses evaluasi akademik. Nah, ini desain pembelajaran yang akan Bapak Ibu dapatkan di MOPOSI. Nah, ini gambarannya. Ya, ada proses login, ada pembelajaran, ada outputnya. Untuk login tadi menggunakan NIP dan NIP. Nah, kemudian pembelajaran nanti ada materi kebijakan. Untuk materi kebijakan itu terdiri dari sambutan kepala LAN dan kebijakan pengembangan kompetensi dan kebijakan orientasi P3K. Untuk materi kebijakan sambutan kepala LAN ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk video. Ya, ditonton videonya, kemudian setelah ditonton nanti checklist selesainya jangan lupa. Ya, apabila Bapak Ibu semua sudah menonton atau teman-teman sudah menonton, nanti bisa mendapatkan 1 trofi. Ya, untuk materi kebijakan sambutan kepala LAN. Nah, kebijakan yang kedua nanti Bapak Ibu sudah tonton akan dapat 2 trofi karena ada 2 materi kebijakan di sini. Kemudian masuk berikutnya adalah kurikulum inti. Belajar 3 agenda tadi. Untuk agenda pertama, apabila sudah dituntaskan akan dapat 9 trofi. Agenda kedua, apabila dituntaskan dapat 21 trofi karena ada 7 nilai berakhlak. Ya. Ada 7 nilai ASN yang harus teman-teman pelajari di sini. Kemudian agenda 3 ada 2 mata pelatihan dapat 6 trofi. Kalau semuanya dituntaskan. Setelah itu diapain? Ya, tuntaskan untuk upload summary atau jurnal. Nah, apabila Bapak Ibu semua atau teman-teman sudah mengupload, nanti akan dapat 3 trofi. Ya. Dan terakhir evaluasi akademik akan dapat 3 trofi juga. Totalnya 4 trofi atau 45 JP. Nah, trofi ini untuk apa sebenarnya? Nah, trofi ini adalah nilai perilaku, sikap perilaku yang tadi hanya 10%. Ya, 10% yang bobot penilaiannya. Jadi jangan diabaikan. Ya, bagaimana nanti mendapatkan trofinya nanti kita lihat. Nah, terus kemudian selain nilai sikap perilaku tadi ada nilai akademik. Nah, ini diambil dari mana? Dari evaluasi akademik. Nah, nilai ini dapat diakses ya seluruhnya apabila sudah mengunggah summary. Ya. Evaluasi akademik ini bisa dilaksanakan apabila sudah mengunggah summary. Kalau belum mengunggah berarti tidak bisa membuka soal. Nah, itu dilihat. Nah, ini ketentuan evaluasi akademik ada 4 kriteria. Ya. Ini jadikan peluang untuk Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua bisa melaksanakan evaluasi akademik itu 1-3 kali untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi 100. Tapi kalau evaluasinya dilaksanakan sampai 4 atau 5 kali, Ibu mohon maaf maka nilai skornya tidak bisa 100. Paling tinggi hanya 90,01. Ibu, mohon maaf Bu, share screen-nya belum berubah Bu. Iya. Emang tidak
Belum berubah ke ketentuan evaluasi akademik. Maksudnya share screen-nya belum berubah, Bu. Masih orientasi P3K aja, Bu. Oh gitu ya? Dari tadi, Bu. Oke, saya stop share dulu ya. Masih yang tadi. Iya, dari tadi, Bu. Masih itu Saya tampilannya. stop share dulu. Oke, sebentar. Pasti, Bu. Kalau nggak salah pernah dengar ya, ada selama Udah terlihat belum? itu lalu apa lalu Udah Bu, udah berubah. Udah berubah, Ya. udah berubah. Udah terlihat? Ya, sudah, Bu. Udah mulai login. Tampilannya? Bu. Halo? Login, Bu. Login. Login, Bu. Oh, oke. memotivasi anak. Boleh. Oke. Nih, yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan evaluasi akademik ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan skor yang maksimal 100 apabila evaluasi akademiknya maksimal dilaksanakan sampai 3 kali. Ya. Kalau teman-teman melaksanakan evaluasi akademik yang 4 sampai 5 kali, maka skor maksimalnya hanya 90,01. Nah, kalau dilaksanakan evaluasi akademik 6 kali, skor maksimalnya tidak bisa dapat 90,01. Bahkan tidak bisa juga sampai 100. Jadi kalau 6 kali lakukan evaluasi akademik, maka skor maksimalnya hanya dapat 80,01. Kalau lebih dari 6 kali, maka skor maksimalnya adalah nilai yang batas lulus saja. Oke, ini artinya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu Firda bisa menjelaskan maksud dari ketentuan evaluasi akademik ini? Kalau misalnya saya jadi presiden ya. Mohon maaf Bu Firda, yang mana ya Bu? Ada 2 nama Firda di sini kayaknya deh. Oh ya. Ya oke, Mbak Firda Ismi. Silakan Mbak Firda Ismi dari SDN Pekojan ya. Iya Bu. Silakan Mbak. Kalau yang saya baca ya menurut saya, jadi ketika kita menjawab evaluasi akademik di aplikasi yang tadi Ibu kasih itu, kalau misalnya kita mengisi evaluasinya 1 sampai 3 kali itu, kita dapat skor maksimalnya itu 100. Tapi ketika kita mengisi evaluasi 4 sampai 5 kali, walaupun nilai kita 100, tapi di situ skor maksimalnya tetap 90 dapatnya Bu, nggak bakalan dapat 100. Itu pun evaluasi ke-6, walaupun nilainya dapatnya lebih dari 80, tapi kita tetap akan mendapat nilai skor maksimal 80 di situ. Begitupun seterusnya. Oke, baik, tepat sekali ya. Terima kasih Mbak Firda atas penjelasannya. Jadi udah jelas ya seperti apa. Nah ini kita sekarang mau login nih. Ya. Sudah tampil tayangan loginnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Bahan ajarnya, bahan tayangannya. Nah ini gimana caranya login? Bukan hanya ngomong aja, tapi ada buktinya. Entah berkompeten, bisa dilihat dari cara kita ngajar. Jadi nanti teman-teman buka akses laman MOOC dengan http://p3kpintar.lan.go.id. Silakan mau dicoba di dalam laptopnya. Ya. Kemudian nanti kalau sudah buka laman ini akan tampil seperti ini nih. Ya. Akan tampil tayangan MOOC P3K. Ya. Setelah itu nanti ada tombol kotak login, maka teman-teman klik login. Bapak Ibu jaga nama baik sekolah. Jadi kalau sudah ada tampilan seperti ini, ya, arahkan kursor teman-teman ke login. Kemudian klik loginnya. Kalau sudah diklik, nanti akan tampil layar seperti ini. Ya. Setelah login, nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk sign in. Tapi sign in ada persyaratannya. Ada username yang harus teman-teman masukkan. Untuk username, masukkan NIP yang sudah teman-teman dapatkan. Ya, tanpa spasi ya.
Kalau pakai spasi ini takutnya nggak bisa masuk lagi. Ya. Jadi NIP-nya diingat. Kemudian setelah memasukkan NIP-nya, diapain lagi? Untuk password, teman-teman masukkan nomor induk kependudukan 16 digit. Ya. Lihat di KTP atau KK-nya masing-masing, tanpa spasi juga. Lalu yang ketiga ada kedudukan dan peran kegiatan untuk mendukung terwujudnya smart government. Apa materinya? Nanti setelah itu, setelah isi username dan klik tombol login. Bapak Ibu mohon izin. Kalau setelah diklik tombol login, maka akan muncul layarnya seperti ini. Lalu layar tahun berapa ya? Ya. Nah, klik course. Di sini nanti layarnya akan ada tampilan dashboard, course, micro learning, profil, dan logout. Ya. Nanti klik course untuk memulai mengakses materi. Kawan, tahun 67 kayak tahun 79, kawan. Kalau sudah klik course, nanti tampilan seperti ini nih. Ada yang 65. Berarti yang paling senior nih. Bu Ambar paling senior ya. Terlihat tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya. Nanti Bapak, Ibu semua atau teman-teman baca. Setelah baca, pahami. Kemudian jangan lupa centang ini nih. Saya memahami dan bersedia untuk mematuhi ketentuan ini. Setelah centang, ya, baru mulai akses materi. Klik mulai akses materi. Ya. Setelah klik mulai akses materi, nanti teman-teman akan tampil masuk ke tampilan materi pembelajaran. Di materi pembelajaran nanti dashboardnya ada materi kebijakan, agenda 1 sampai kepada evaluasi akademik. Ya. Untuk agenda 1 nanti ada mata pelatihan berkaitan dengan SPBN, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Jadi tergantung dari mata pelatihan yang tertuang di tiap agenda. Ya. Oke, nanti tinggal pilih, Bapak, Ibu semua masuk materi kebijakan. Klik ke materi kebijakan, nanti materinya ya berkaitan dengan kebijakan tadi. Oke. Itu berkaitan dengan materi ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Biasanya sih Oke, kita masuk ke berikutnya. Ya. Tapi teman-teman saya yakin. Tadi di dashboard, kita balik lagi ke dashboard yang pertama ya. Ya, di depan tampilan layar itu ada dashboard, course, micro learning, profil, dan logout. Nah, profil, kalau Bapak Ibu mau klik profil, itu berkaitan dengan data diri. Ya. Data dirinya seperti apa? Nih, kalau klik profil, nanti ada dashboardnya seperti ini, profil. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua atau teman-teman mau ganti password, silakan ganti password. Tapi jangan lupa password yang diganti itu diingat gitu. Jangan nanti kalau ganti password lupa passwordnya. Ya, di dalam data diri selain tombol untuk ganti password, ada juga update profil. Tetapi kalau untuk update profil ini biasanya dari BKN saat ini. Ya. Terus kemudian di data diri juga ada terlihat nanti nilai evaluasi akademik. Kalau Bapak Ibu semua atau teman-teman belum melakukan evaluasi akademik, maka terlihat gambarannya seperti ini. Ya. Kalau nilai sikap perilaku ada reminder untuk tropi gitu loh. Total tropinya tadi ada berapa? Ada 24 ya. Ada 24 tropi. Jadi nanti bisa lihat nih, saya sudah dapat tropi berapa ya. Ya, kalau trofinya belum sampai 24, silakan lihat lagi di mana tropi mana yang belum didapatkan. Ya. Baik, ini berkaitan dengan data atau profil diri. Ya. Oke, itu untuk layar di depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke bagian pembelajaran. Bagaimana pembelajarannya?
Ya, di pembelajaran, Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengakses modul-modul di pembelajaran ini nanti ada materi kebijakan, ya, agenda 1, agenda 2, agenda 3, evaluasi akademik. Ya. Di pembelajaran ini, Bapak, Ibu, atau teman-teman harus melaksanakannya, membukanya secara berurutan, ya, diawali dengan materi kebijakan. Ya. Untuk materi kebijakan, kalau teman-teman mengklik materi kebijakan, maka akan tertulis di sini gambaran tayangannya, kelihatan lihat video. Ya. Klik lihat videonya. Ya. Untuk melihat seperti apa sih videonya yang disampaikan. Kalau sudah diklik videonya nanti akan tampil seperti ini. Ya. Tampilan video untuk kebijakan. Ya. Nah, video ini belum akan tersampaikan kalau Bapak Ibu atau teman-teman belum mengeklik tanda panah atau segitiga di depan. Jadi diklik untuk melihat videonya isinya tentang apa. Sudah di-upload videonya, agenda 2 sudah di... Oke, terus bagaimana untuk mendapatkan trofinya? Sudah dibaca, sudah dirangkum, dan sudah di-upload di Ya. Kalau mau mendapatkan trofi, ini jangan lupa nih, di tombol bawah dekat video sebelah kanan, ya, ada kotak selesai. Ya. Apabila sudah nonton video, klik kotak selesainya, dapat 1 trofi. Ya. Demikian pula materi kebijakan berikutnya. Kalau materi kebijakan berikutnya berkaitan dengan video, maka akan tampil seperti ini. Dan setiap sudah nonton, jangan lupa klik selesai. Tapi kalau materi berkaitan dengan bahan tayang PPT, jadi sudah dibaca, klik selesai juga. Jangan lupa. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan trofi. Ya. Oke. Nah ini materi berikutnya. Ya. Kalau Bapak atau teman-teman mau sudah masuk materi kebijakan sudah selesai semua, masuk ke materi agenda. Ya. Ini tampilan untuk agenda 1. Ya. Agenda 1 tampilan bahan pembelajarannya bisa berupa file PDF ataupun PPT. Ya. PDF ini bisa dalam bentuk modul. Ya. Silakan dibaca. Kemudian bikin rangkumannya. Nah, kalau sudah selesai dibaca, klik selesai. Ya, untuk dapatkan trofi. Oke. Nah, kemudian mungkin kita belum kita butuh bahan pembelajaran supaya pada saat ujian kita bisa baca lagi. Silakan. Gimana caranya? Kalau Bapak kepengen Kalau Bapak Ibu semua pengen mengunduh, maka di sebelah kanan atas, ini akan ada tombol pop out. Nah, tombol ini bisa diklik, ya. Nanti kalau sudah diklik, tampilannya akan seperti ini. Kalau tombol pop out-nya sudah diklik, akan tampil seperti ini. Nanti kemudian akan tampil nih. Tautan eksternal otomatis muncul untuk mengunduh bahan. Klik mengunduh bahan, ya, sudah itu simpan. Kadang masalahnya setelah kita unduh kita lupa nyimpennya tadi di mana ya? Di folder yang mana? Nanti dilihat ya, diingat-ingat ya. Di folder yang mana? Bapak Ibu yang lain nih, nanti Bapak Ibu sampai di sini. login. Ada yang mau ditanyain? Kalau sudah lihat video tentang penjelasan MOC, nanti di sana ada. Sampai di sini masih jelas Bapak Ibu semua? Izin berbaca. Oke. Kita masuk ke dashboard micro learning. Ya. Di sini akan tampil sama kayak tadi tuh dengan dashboardnya course. Tampilannya bisa bentuk agenda 1, agenda 2, agenda 3. Isinya sama, ya. Bapak Ibu tulis dulu di
Sudah masuk materi agenda pembelajaran, masuk terakhir adalah evaluasi akademik. Evaluasi akademik itu akan muncul di mana? Ya. Nah, evaluasi akademik akan muncul di dashboardnya course. Ya. Di dashboard course nanti akan muncul evaluasi akademik. Pada saat Bapak, Ibu, atau teman-teman semua mengklik evaluasi akademik, apabila muncul tulisan seperti ini, pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik, ya, itu artinya apa? Berarti teman-teman bisa dikatakan belum mempelajari seluruh agenda, atau juga bisa belum mengupload jurnal. Jadi artinya di sini evaluasi akademik belum bisa terbuka. Ya. Modul 1 saya baca-baca, kalau yang diganggu saya baca, terus saya tulis di tuliskan atau tulis. Nah, kapan evaluasi akademik itu akan terjadwal? Evaluasi akademik akan terjadwal di hari ke-15 setelah peserta mulai login MOOC pertama kali. Hari ke-15 ya. Tadi di awal kan 15 hari kerja. Kalau ini 15 hari ke-15-nya ada bedanya dikit ya. Jadi nanti dilihat, dihitung. Hari ke-15-nya itu kapan? Kalau seandainya sekarang tanggal berapa? Tanggal 4, Bu. 4. Sekarang tanggal 4. Teman-teman mau bukanya tanggal berapa? Sekarang tanggal 4. Sekarang. Kalau misalnya mukanya sekarang tanggal 4, berarti hari ke-15-nya kapan? Tanggal 19 ya, Bu? Hari ini dihitung ya. Hari kerja dihitung nggak, Bu? Hari Sabtu Minggu. 15 hari kerja atau Sabtu Minggu dihitung, Bu? Tadi di awal 15 hari kerja, tetapi kalau di sistem rupanya bicaranya bukan 15 hari kerja, tetapi 15 hari setelah login. Jadi hari libur terhitung. Berarti tanggal 18 ya, Bu ya? Tanggal 18 November. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, benar, 18 November. Ya. Atau kalau mau pasti nanti di sini biasanya akan tertulis nih teman-teman, evaluasi akademik dibuka tanggal berapa. Dan biasanya tertulis setelah, kalau tanggal loginnya hari ini berarti akan tertulis 18 November. Oke, terus baiknya loginnya kapan ya, Bu? Baiknya sesegera mungkin setelah dilaksanakan orientasi ini. Jadi jangan tunda sampai seminggu. Apalagi teman-teman adalah angkatan terakhir ya hari ini. Ya. Jadi paling lambat besok lah. Jadi paling lambat besok ya. Syukur-syukur bisa hari ini bisa buka. Jadi kalau sudah login berarti sudah terhitung hari ini sudah mulai course. Oke, sudah jelas Bapak Ibu semua? Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas. Baik. Itu di video-videonya ada. Ini ada mode samaran atau incognito. Nah, ini bila digunakan agar perambanan browser tidak menyimpan kaca. Ini terus terang saya tuh belum jelas. Tapi insya Allah sih tidak ada masalah ya, tidak menyimpan kaca. Tapi ingat ya, jangan terlalu percaya di YouTube. Nah, ini ketentuan evaluasi akademik yang tadi yang sudah dibantu oleh dijelaskan oleh Mbak Vidya. Ya. Tadi teman-teman bisa melaksanakan beberapa kali percobaan untuk evaluasi akademik. Ya, kalau untuk 1 sampai 3 kali percobaan maka akan tetap mendapatkan nilai 100. Ya, tadi sudah disampaikan. Kalau selama 3 kali percobaan nilai maksimalnya adalah hanya 86 bukan nilai 100, maka nilai 86 yang akan disubmit. Ya. Contoh lain 4 kali percobaan nilainya ada yang sampai 96. Tapi kalau 4 kali percobaan nilai maksimalnya berapa? Hanya 90,01.
Berarti dapatnya berapa? Nilai maksimal 90,01. Tapi kalau nilai percobaannya yang paling tinggi adalah 88, maka yang masuk berapa? Ya 88. Ya. Oke. Nah, ini ada forum answer and question yang biasa ditanyakan oleh peserta. Nah, kita lihat. Nah, apa yang terjadi bila tidak bisa login? Ya. Kalau tidak bisa login, ini biasanya NIK belum sinkron dengan sistem di BKN. Jadi nanti teman-teman bila punya masalah ini, tolong tanyakan ke PIC instansi, ya, supaya PIC instansinya bisa berkoordinasi dengan BKN terkait dengan updating NIK teman-teman. Ya. Oke. Kemudian kapan batas waktu evaluasi akademik? Evaluasi akademik akan dimulai di hari ke-15 sejak login pertama. Ya, jelas ya. Jadi nanti masing-masing kalendernya dicatat, dibikin coret-coret, ya, tandain supaya nggak kelewat. Ya. Jadi peserta sudah mengupload jurnal akan diberikan remedial. Jadi artinya evaluasi akan dilaksanakan apabila teman-teman sudah mengupload jurnal. Kalau hari ke-15 belum mengupload jurnal, berarti evaluasi tidak bisa dilaksanakan. Biasanya sistem akan terkunci. Ya. Jadi jangan lupa tuh, paling lambat hari ke-14 jurnal sudah diupload. Sehingga pada hari ke-15-nya sudah bisa melaksanakan evaluasi akademik. Ya. Oke. Terus kemudian bagaimana apabila belum lulus? Ya. Kalau belum lulus, maka remedial akan dilaksanakan 15 hari berikutnya. Ya. Artinya hari 15 hari berikutnya apa? Hari ke-30 dong ya. Itu yang perlu dilihat dulu tuh video-video. 18 hari ke-15, kemudian 15 hari berikutnya. Ya, itu kalau belum lulus ya, jadi jangan sampai terlewat. Oke, terima kasih kawan berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jadi ternyata jangan dianggap berat ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu. Nah ini persyaratan unggah jurnal yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Wahyu. Untuk mengunggah jurnal, ya. Di sini tidak ada ketentuan jurnal itu harus ditulis pakai tangan atau diketik. Yang penting jurnal itu filenya harus dalam bentuk PDF. Ukuran file maksimal 5 MB. Jumlah halamannya berapa banyak? 5-10 lembar. Ya, akan terbuka ketika peserta mengakses semua materinya. Jadi artinya 5-10 lembar ini per agenda ya, teman-teman ya. Jadi agenda 1 minimal halamannya 15, maksimal 10 lembar. Minimal halamannya 5, maksimal 10 lembar. Ya. Jadi kalau seluruh agenda dirangkum berarti maksimal nilai halamannya berapa? 30. Ya, minimal berapa? 5 kali 3, 15. Ya, minimal 15 lembar ya. Ya, itu ada dalam satu file. Ya. Nah, jurnal ini ya akan terbuka ketika teman-teman sudah mengakses semua materi. Jadi teman-teman tidak bisa mengunggah jurnal kalau teman-teman belum mengakses seluruh materi. Ini dikatakan terstruktur. Jadi setiap tahapan itu tidak bisa diloncati karena dikunci. Apabila tahapan sebelumnya belum terlewati. Oke. Nah, terus untuk profil. Tadi kan ada dashboard untuk profil ya.
Ini di profil nanti teman-teman ada kewajiban untuk mengunggah foto. Ya, persyaratan unggah fotonya dilihat, pastikan foto yang diunggah sudah benar. Ya. Kemudian upload fotonya dalam bentuk JPEG, ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB. Ya. Fotonya harus seperti apa? Backgroundnya merah, pakaian putih hitam. Ya. Jadi kayak pas foto ya. Pas foto yang ukurannya tidak lebih dari 1 MB. Maksudnya Dengan putih hitam itu ibu-ibu yang pakai jilbab? Kalau pakai jilbab, yang dipakai adalah jilbab putih ya. Nah. Mau pakai dasi silakan. Kalau yang laki-laki mau pakai dasi silakan. Tidak pakai juga tidak apa-apa. Karena di sini tidak ada persyaratan. Nah. Oh, nggak ada persyaratan Bu ya. Iya. Berarti boleh pakai name tag sama dasi juga Bu ya. Ya. Biar Kalau lebih ganteng. name-tag harus pakai ya Bu, name-tag dan Iya, ASN. Iya. Yang Iya, pakai kerudung silakan. harus pakai kerudung putih ya Bu? Iya, dianjurkan untuk pakai kerudung putih. Evaluasi, tahu-tahu dapat sekali ngerjain dapat nilai 85. Saya mau coba siapa tahu bisa dapat. Oke, nah batas percobaan akademik berapa kali? Tadi saya sudah ulang-ulang ya. Tidak perlu saya sampaikan lagi. Nanti dilihat kembali. Kemudian bagaimana menu upload jurnal dan evaluasi akademik tidak keluar menunya. Dan evaluasi tidak keluar menunya. Ya. Ada kemungkinan apabila menu upload jurnal dan evaluasi akademik tidak keluar, kemungkinan jaringan kurang stabil. Jadi di-refresh kembali. Dan bila masih juga tidak stabil, gunakan mode incognito pada Google Chrome. Nah, kemudian pastikan settingan waktunya harus real time. Kemudian pastikan sudah mengakses semua materi pada sistem. Jadi artinya tadi menu upload jurnal itu bisa keluar apabila seluruh materi pada sistem sudah diakses. Kalau belum diakses, kemungkinan bisa belum keluar. Jadi ada beberapa kemungkinan nih kenapa menu jurnal dan evaluasi tidak muncul. Tolong diperhatikan. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya yang sering diajukan, bagaimana ketika lupa melaksanakan evaluasi akademik? Misalkan teman-teman lupa harinya kapan ya, waktu itu buka aksesnya kapan ya? Ya. Kalau lupa dan evaluasi akademiknya terlambat, nah itu akan otomatis teman-teman sudah masuk ke sesi remedial di hari tersebut. Ya. Tadi misalkan harusnya tanggal 18 evaluasi akademik, baru ingatnya tanggal 19. Karena biasanya karena sibuk lupa tanggal, lupa hari. Ternyata tanggal 19 saya dilaksanakan tanggal 19, sudah otomatis sesi remedial. Sudah teman-teman laksanakan. Ya. Coba pertama 70. Coba yang kedua 72. Kemudian bagaimana jika nilai tidak terlihat pada sistem? Tadi coba refresh jaringan. Tunggu beberapa saat karena sistem sedang berproses. Ya. Kadang kita kepengen buru-buru gitu ya. Jadi refresh dulu, tunggu beberapa saat. Biasanya tuh muter terus loadingnya agak lama ya karena jaringan mungkin. Kemudian bisa jadi nilai tidak keluar karena teman-teman belum lulus. Ya. Ini tidak diharapkan. Jadi kalau bisa sekali aja ujiannya ya biar nggak capek. Ya. Kalau sudah kira-kira 92 gitu. Jadi bagaimana ketika menu submit nilai tidak keluar? Kalau menu submit nilai tidak keluar, berarti teman-teman belum lulus. Kemudian bagaimana cara mengunduh sertifikat? Sertifikat itu tidak bisa diunduh langsung. Ya, kalau udah 85 juga udah aman, bahwa itu udah termasuk. Sebelum 20 hari. 85. Jadi yang penting lulus aja dulu, mengunduhnya pada hari ke-20. Oke, saya lanjut. Sertifikat. Jawabannya seperti itu. Oke.
Nanti Bapak Ibu Next, ketika menjadi seorang bagaimana cara mengubah profil pada MOOC? Profil akan berubah jika data di BKN sudah berubah. kompetensi generik. Jadi untuk saat ini belum bisa bisa merubah dari BKN. Apakah sistem tidak bisa dibuka melalui mobile phone? Jadi ini teman-teman yang biasa menggunakan mobile phone, jadi ini sistem tidak bisa dibuka untuk mobile phone karena kurang kompatibel. Ya, mungkin materinya terlalu besar. Ya, atau video-videonya sehingga tidak bisa diunggah di HP. Jadi sistem ini bisa dibuka menggunakan laptop, PC ataupun tablet. Potensi bisa nanti Bapak Ibu akan dapat materi tentang SOTK di level. Oke, apakah materi microlearning jika diakses ada yang warnanya tidak berubah menjadi hijau? Rupanya materi microlearning yang diakses ada juga yang tidak berubah menjadi hijau. Tetapi itu jangan khawatir, ya. Jadi nggak usah khawatir. Memang kadang tidak berubah warnanya. Nah, yang penting bisa kebuka isinya. Terus bagaimana jumlah trofi tidak berubah? Ya, tadi ini tidak masalah, peserta bisa mengakses jurnal sepanjang peserta bisa mengakses jurnal dan evaluasi akademik. Tadi kalau trofinya tidak berubah, mungkin tadi sistemnya yang bermasalah. Yang penting artinya Anda sudah centang tuh. Jangan sampai centangnya lupa. Ya, besok lagi dibuka, lihat lagi trofinya sudah berubah. Ya. Tapi ini tidak bermasalah sepanjang bisa mengakses jurnal dan evaluasi akademik. Terus kalau tidak lulus gimana? Bagaimana jika sampai 30 hari kerja peserta tidak lulus MOOC? Artinya setelah remedial tidak lulus juga. Maka ini akan dipertimbangkan untuk masa perpanjangan berikutnya. Kami sih tidak berharap ini akan terjadi. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya Bu mau tanya Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan nih Bu. Sebelumnya pada saat link pertama dibagikan, kita coba-coba buka Ibu. Nah, akhirnya begitu kita buka, otomatis kita harus lanjut ke seterusnya ya Bu ya. Jadi waktu itu saya udah mengajukan riset melalui pengaduan ini, tapi nggak ada responnya. Jadi saya udah dapat jadwal tesnya tanggal 10. Kira-kira gimana itu Bu ya? Apa masih bisa diajukan riset atau gimana? Nanti kendala apa yang bisa dialami kalau dilanjutkan gitu Bu? Saya sekarang udah posisi 4,5 bintang Bu. Belum dinyalakan Bu Dia. Iya, remote Bu Dia. Speakernya Bu Dia. Oke, Bapak waktu itu loginnya kapan? Kalau nggak salah masuk pertama Bu, hari Senin. Iya Bu. Hari Senin, belum waktunya ya Pak? Belum waktunya, iya. Jadi kita Bu. Nah, begitu ada yang orientasi, lah Bapak udah buka, berarti harus dilanjutkan katanya gitu. Nanti kalau nggak dilanjutkan berarti terhitung 15 hari ke depan harus dianggap remedial gitu Bu. Jadi akhirnya kita bertanya-tanya, kita lanjutin sampai sekarang. Sampai sekarang udah hari keberapa Pak? Saya kurang tahu hari keberapa, tapi saya klik di akademik itu munculnya baru dibuka itu Bu. Baru dibuka tanggal 10 pas di tesnya Bu. Tanggal 10 November. Nah, artinya nanti Bapak baru bisa melaksanakan evaluasi akademik tanggal 10. Tanggal 10 gitu Bu. Oke, ya tadi kan karena loginnya sudah awal dari
Berarti hari ke-15 itu tanggal 10. Silakan kalau Bapak mau melanjutkan, kalau tidak ada kendala. Ya, tapi kalau ada kendala, ya, kalau ada kendala ini adalah link yang bisa Bapak gunakan. Tadi karena sistemnya memang belum dibuka untuk yang angkatan ini. Ya, ini linknya bisa digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan. Ya, nanti akan muncul seperti ini linknya. Saya tadi Bu, saya ngajukan riset sudah sampai 2 pekan. Mak, nggak saya cek lagi nggak ada perubahan gitu Bu. Iya, karena mungkin apa namanya dari penyelenggaranya belum masuk angkatan. Ya, jadi nanti nggak apa-apa, nanti coba ditanyakan lagi ya supaya Bapak bisa menanyakan ya. Apakah Bapak bisa lanjut atau perlu diriset? Yes. Ya Pak? Ya siap Bu, terima kasih informasinya. Kalau misalkan bisa lanjut ya berarti Bapak lanjutkan sampai tanggal 10. Gitu. Tapi kalau memang Bapak terhitungnya harusnya bisa masuknya hari ini atau besok ya berarti minta tolong riset. Nah, ini ajukan saja tadi ke portal pengaduan ini. Di sini nanti akan ada Google Form yang Bapak Ibu semua bisa isi untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ibu. Ya. Begitu Pak. Yang bisa disampaikan? Ada lagi? Mohon izin Bu Dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Usman? Ibu, yang ingin saya tanyakan tadi terkait terakhir untuk login besok ya Bu ya. Apakah bisa di hari Senin? Apakah bisa Bu gitu? Atau apa harus besok terakhir atau hari ini? Terima kasih. Saya tidak menyampaikan terakhir untuk login ke besok ya. Saya mohon maaf. Sebenarnya setelah kegiatan orientasi ini akan lebih baik sesegera mungkin Bapak Ibu melaksanakan login supaya tidak terlalu lama, terlalu panjang karena Bapak Ibu semua ini ada di angkatan terakhir. Oh iya, ya, baik. Karena terus terang kami semua di BPSDM setelah kegiatan orientasi ini berlanjut untuk pelaksanaan latsar CPNS yang angkatan lainnya. Oh iya, ya. Baik Bu. Ya. Jadi dianjurkan sesegera mungkin untuk login. Kalau misalkan hari ini kayaknya sudah mepet, Bapak Ibu semua lelah, silakan besok loginnya. Ya, supaya bisa lebih refresh lagi. Ya, nanti sebelum login, nanti saya share untuk materinya, teman-teman bisa baca materi tersebut atau PPT yang tadi sudah saya gunakan. Oke, ada lagi? Ya, baik, terima kasih Bu Ria. Silakan Bu Watini mau nanya apa? Saya sudah kirim ya. Lihat. Ibu, saya boleh nanya Bu? Atas nama Vertika. Oke, silakan Mbak Vertika. Iya Bu, kan kalau misalnya tadi kan kita mengerjakan berarti kan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 kan kita rangkum ke dalam jurnal ya Bu. Nah, tadi itu mohon maaf Bu, agak kurang jelas suaranya. Jadi jumlah lembarnya itu adalah agendanya. Agenda itu maksimal 10 lembar atau total 3-nya itu 10 lembar. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk nilai minimal ya untuk jurnal itu dan nilai jurnal itu minimalnya itu berapa ya Bu? Mencapai itu. Oke, baik. Untuk jumlah lembar jurnal itu minimal untuk setiap agenda 5 sampai 10 lembar. Minimal 5, maksimal 10 lembar. Ya. Terus kemudian artinya kalau untuk 3 agenda yang ada di dalam satu file berarti minimal berapa? 15 ya. Ya, maksimal 30. Ya, itu yang nilai lembar maksimalnya.
Nah, itu seluruhnya file tersebut di PDF-in, jangan dibikin Word ya. Kalau Word nanti takutnya bisa berubah-berubah. Ya, di PDF-kan baru di-upload. Terus kemudian yang berikutnya tadi apa, Mbak Vernika? Apakah ada penilaian untuk jurnal misalnya nantinya ada penilaiannya itu untuk mencapai batas minimalnya berapa? Oh, kalau penilaian jurnal tidak ada batas minimalnya ya, artinya itu nanti termasuk ke dalam penilaian sikap dan perilaku sepertinya. Ya, dan yang pasti tadi 10%, 90%, itu 90% itu dapat dari nilai akademik tuh. Ya, nilai akademik. Nah, evaluasi akademik akan dikerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Tetapi tolong diingat, biasanya pilihan ganda yang dari LAN itu bukan soal-soal yang simpel, biasanya soal uraian ya, dan banyak mengecoh. Jadi tolong dibaca baik-baik nanti soalnya supaya tidak salah pilih. Jadi nilai minimal atau maksimal untuk jurnal tidak ada. Jurnal itu sebagai persyaratan untuk bisa melakukan evaluasi. Ya, semua Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Mas Wahyu, bukan? Kita untuk berbagi, Dr. Nadir. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Aman, Bu. Nggak ada, Bu. Cukup. Cukup ya. Bu, di dalam Oh ya, silakan Mbak Uri. tadi kan ada pengerjaan evaluasi misalkan 1-3 kan ya Bu. Memang evaluasi itu berarti bisa dikerjakan beberapa kali ya Bu. Dalam rentang, berarti dalam rentang setelah 50 bisa dikerjakan sampai waktu ideal gitu Bu. Oke, evaluasi bisa dilaksanakan lebih dari 1 kali. Tapi diingat, tolong pelaksanaan evaluasinya bukan sekarang, terusnya ini hari ini, terusnya besok lagi, tetapi di hari yang sama ya Mbak. Karena terhitungnya hari ke-15. Oh, di hari yang sama ya Bu ya? Bukan besoknya? Enggak. Tidak, itu sudah hari yang beda. Tadi kan sudah disampaikan. Kalau masuk hari yang beda itu sudah remedial hitungannya. Lalu maaf Bu, pelaksanaan evaluasinya itu harus dilakukan di suatu ruangan atau gimana Bu? Atau harus di gimana? Evaluasi tadi karena sistem ini tidak kompatibel dibuka di HP, harus dibuka menggunakan laptop ataupun PC, maka silakan dilaksanakan akan lebih baik di satu ruangan. Dan supaya konsentrasi Bapak Ibu semua atau teman-teman itu tidak terpecah, ya cari ruangan yang aman. Jadi nanti tolong dikoordinasikan saja dengan pimpinan atau teman-teman sejawat di tempat Bapak Ibu bekerja. Hari ini jadwal saya untuk melaksanakan evaluasi. Jadi kalau ada jadwal kegiatan mengajar, mungkin bisa diganti, ditukar waktunya, atau diberikan kebebasan untuk mengajar. Ya. Tapi untuk waktunya ada jamnya atau fleksibel? Enggak, fleksibel. Ya, silakan. Itu nanti kalau misalkan teman-teman atau Bu Valerina melaksanakan itu malam hari, gitu ya, setelah pulang kerja, silakan. Ya, akan lebih baik jadi di luar jam kerja itu supaya tidak mengganggu, silakan. Ya. Atau di hari kerja kalau memang ada kosong silakan di kantor karena mungkin mau ngambilnya saya melaksanakan evaluasi di kantor mungkin karena internetnya lebih kuat dibandingkan di rumah, silakan. Ya. Jadi yang mengatur teman-teman sendiri. Ya. Tapi diingat waktunya tadi. Ya, jangan sampai terlewat, itu saja. Baik, terima kasih. Baik, mau mengerjakannya jam 22 sampai jam 24, sepanjang itu belum ganti tanggal, bisa. Ya, silakan. Oke, sudah jelas Bapak Lerina? Ada lagi? Bu, saya mau nanya Bu. Ya, silakan Mbak Kidia.
foto yang kita upload tadi Ibu bilang pakaiannya harus Saya bagi ke ini bahan paparannya sebagai ini ya. Saya bagi di chat ini. Putih, pakaian atasnya putih, untuk perempuan jilbab putih, latar belakang merah. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak pakai jilbab, silakan mau pakai dasi, silakan nggak apa-apa. Tidak juga nggak apa-apa. Oke, yang penting rapi. Ya. Bu, maaf Bu, mau nanya, berarti nggak diwajibkan untuk berdasi ya Bu? Nggak ada itu ketentuannya. Ya, terima kasih Bu. Bu Dia izin bertanya Bu. Iya, silakan Mbak Wahyu. Iya, setelah Zoom kita yang perdana ini, apakah nantinya akan ada Zoom selanjutnya lagi Bu? Tidak ada. Selanjutnya belajar mandiri Mbak. Oh iya, terima kasih. Saya kasih PPT-nya untuk bantu membaca-baca kembali ya. Kalau ada yang tidak jelas. Bu Dia, mohon maaf izin bertanya. Iya, silakan Mbak Vivi. Untuk waktu pelaksanaan tes itu ketika kita mengerjakan soal-soal durasinya berapa lama ya? Berapa menit? Wah, saya kurang tahu itu berapa menit dan jumlah soalnya berapa banyak itu nggak tahu karena kan saya tidak punya akses untuk membuka. Yang punya akses hanya teman-teman. Ya. Yang ini karena sistemnya dari LAN, jadi yang tahu itu LAN. Ya. Oh, jadi nggak ada info-info kira-kira sekitar berapa menit gitu Bu? Kalau tes tergantung jumlah soal sih ya. Kan tergantung juga kesulitan soal. Karena saya biasanya kalau yang dari LAN itu bukan soal-soal ya satu kata atau satu pertanyaan atau satu soal. Jadi itu bisa dalam bentuk uraian. Biasanya lebih dari ya mungkin bisa 2 jam. Tapi bentuk soalnya untuk semua peserta sama ya Bu. Jadi nggak ada kompetensi, nggak misalnya kayak waktu tes P3 kan ada sesuai bidang mata pelajaran gitu. Kalau ini umum sama ya Bu? Iya, berkaitan dengan yang dipelajari di FOC. Ya, cuma setiap peserta meskipun pola soalnya dengan materi yang sama, bukan berarti soalnya sama ya. Kadang nomor soalnya itu berbeda. Jadi kayaknya sepertinya tidak bisa tidak bisa misalkan Bu Vivi tanya ke Mbak Vertikal, soal nomor 5 jawabannya apa? Hati-hati. Karena belum tentu soal nomor 5 di tempatnya Mbak Pipit dengan Mbak Vertikal itu sama. Ya. Ya, makasih Bu. Jadi itu biasanya diacak. Ya, makasih ya Bu. Karena bang soalnya banyak banget, jadi ya gampang aja mereka ngacak-ngacak, ya. Saya nggak tahu pola perputarannya untuk berapa soal, saya nggak ngerti. Jadi yang pasti adalah soalnya berkaitan dengan materi yang ada di MOC, mulai dari agenda 1 sampai dengan agenda 3. Ya, berapa soalnya kami tidak tahu. Dan yang pasti soalnya dalam bentuk pilihan ganda, tetapi pilihan ganda yang bentuknya uraian, esai-esai. Gimana Pak Wahidi? Itu saja Mbak Vivit yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Demi dulu yang lain, Bu Widiawati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini PPT sudah dikirim ya? Sudah, Bu. Ya, silakan. Silakan, siapa lagi? Sudah jelas semua? Cukup jelas, Bu, mungkin. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Sampai di sini jelas Bu. Alhamdulillah sudah jelas ya. Baik, karena waktunya sudah semakin sore dan sudah waktu asar, kita tutup kegiatan ini. Ya. Dengan alhamdulillahirobbilalamin. Oh tadi Mbak Ursula mau bertanya nih, ada tanya, present. Bu Wandi itu udah penuh namanya. Strategi dari Pak Wahyu itu download dulu aja.
Iya, Hampir sama ada dengan yang mau modul ditanyain Mbak saya Ursula? sudah aja, nanti kapan-kapan kita buka. Masih di unmute. Terima kasih kalau Diketik aja Bu, kalau itu suaranya nggak bisa kali Bu. Bu Ezi mau nanya. Oh gitu. Oke. Nggak bisa ya Mbak Ursula? Ada yang mau tanya lagi nggak? Di chat. Kita selesaikan. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi mau bertanya? Oh, Sudah Bu, Mbak alhamdulillah Ursula sudah izin. ngerti Bu. Nanti teman-teman ada grup ya? dari dua dah. Tuh. Tinggal Ada grup nggak nih? Ada Bu, alhamdulillah. Ada grup. Ada Bu, ada Bu. Sudah dibuat. Ada grup. Iya. Kalau ada grup Izin bertanya Bu, kedengaran nggak Bu? Ya sebentar dulu. Ada grup WA. Ini tadi materi sudah saya share di chat. Tadi sepertinya ada juga yang belum bisa mengakses. Nanti mungkin diakses di WA ya. Sudah ya. Ada di grup. Oke, siapa tadi Bu Ferawati? Bu, izin bertanya dong Bu. Mbak Ursula, silakan. Saya kan sudah ujian nih Bu ya. Tetapi saya pas lihat micro learning di wawasan kebangsaan video selanjutnya tidak berubah warna, masih warna biru doang. Udah Itu ujiannya bagaimana kapan, Bu? Mbak? Udah ujiannya kapan? Lihatkan dulu sekarang ya, teman-teman ya. Itu bagaimana Bu ya? Supaya menjadi hijau. Udah ujiannya kapan? Di wawasan kebangsaan micro learning. Oh ujian kan belum bisa dibuka akademik. Aku udah ujian Bu dari hari Minggu kemarin. Udah ujian berarti Mbak Ursula udah mengaksesnya di beberapa waktu yang lalu. Iya, sudah. Waktunya 1 jam. Pakai apa? Pakai OSI juga. Iya, emosi. Karena saya waktu itu duluan buka linknya, jadi jadwal ujiannya lebih cepat. Gitu. Tetapi saya lihat micro learning-nya di wawasan kebangsaan, dia tidak berubah warna yang bagian terakhirnya. Tetap biru. Itu bagaimana? Ya, artinya udah ujian, sudah dapat nilainya belum? Sudah 80 Bu. Ya sudah, nggak masalah itu. Nggak masalah Bu ya. Nggak masalah. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini Pak siapa ini Pak? Dari SDN Cempaka Putih Barat. Ada mau tanyain? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum ujian bisa melaksanakan ujiannya dengan lancar dan baik dan mendapatkan nilai yang diharapkan. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu Dia. Jadi saya sih cuma mengingatkan manfaatkan grup WA itu dengan baik, saling mengingatkan teman-teman supaya jangan terlewat untuk masa ujiannya, ya. Siap, Bu Dia. Sehingga jangan ada yang remedial atau yang apa. Amin, amin, amin. Akhirul kalam, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan Terima kasih semangat Ibu. ya. Salam sehat. Terima kasih Bu Dia. Thank you teman-teman. Lanjut di chat ya. Ibu. Izin live ya. Teman-teman, kita bagi WA-nya dong. aja ya. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Ya, izin live. Ini. Pasti Bu. Izin live ya Terima kasih kawan. Bu.